kejujuran ini penting sekali. Sehebat-hebat kamu, tapi kalau kamu nggak bisa jujur, nilaimu nol. Halo sahabat berprestasi sejak dini, kembali lagi kita di podcast Moses, Motivasi Sukses. Nah, hari ini kita sungguh merasa spesial karena kita kedatangan tamu luar biasa dari dosen Universitas Gadjah Mada. Nah, di samping saya sudah ada Bapak Bagas. Silahkan Bapak Bagas memperkenalkan diri. Ya. Saya alumni Universitas Gadjah Mada, tapi juga sekarang sejak tahun 89 saya ngajar di Gadjah Mada. Jadi awalnya saya berkarir di Departemen Teknik Fisika dan Teknik Nuklir, dulu namanya jurusan Teknik Nuklir. Kemudian dengan berjalannya waktu berubah namanya. Saya di situ sejak tahun 89. Kemudian saya keluar negeri, saya sekolah, saya bekerja di luar negeri. Kemudian saya baru balik tahun 2010 dari Prancis. Negara terakhir yang saya kunjungi adalah Prancis, Saint-Étienne. Saya bekerja di situ 2 tahun. Kemudian saya kembali ke Gadjah Mada dan saya banyak aktif di sekolah pasca sarjana. Oke. Jadi kira-kira karir akademik saya secara ringkas seperti itu. Baik, Bapak Bagas, ini perkenalan singkat dari Bapak Bagas secara profil ya Pak. Iya. Lalu untuk keluarga bagaimana Bapak? Ya. Mungkin bisa diperkenalkan. Anak saya menikah tahun 93, tanggal 3 Januari 93. Saya punya anak 2, yang besar laki-laki, kemudian yang kecil cewek. Jaraknya agak jauh, 7,5 tahun kalau saya tidak salah. Ingat ya, 7,5 tahun. Sejak kecil mereka itu saya didik untuk disiplin, kerja keras, bersih, dan tekun. Artinya mereka harus tidak boleh menyerah untuk sesuatu yang mereka kerjakan. Mereka harus tekun sampai ke sesuatu yang maksimal yang dia bisa capai. Anak-anak ini kecil ikut saya ke luar negeri, jadi yang besar itu saya bawa ke Swedia itu ketika dia kelas 2 SD di tahun 2000 hingga 2010. Dia sekolah di International School for Gothenburg Region SD. Kalau di Swedia kan nggak ada terminasi SD SMP gitu. Jadi dia sejak SD sampai SMP di ISGR itu di kota Gothenburg tepatnya. Dia di situ, kemudian adiknya juga sempat sekolah di Swedia setahun kalau nggak salah. Adiknya saya ajak itu umur 6 bulan yang cewek ini. Saya ajak ke Swedia. Kemudian sempat sekolah di Swedia setahun, kemudian boyong ke Prancis. Ya yang gede ini sama adiknya saya sekolahkan di pub and private school. Okay. Sekolah Katolik terbaik di Saint-Étienne, namanya Saint Michel. Jadi Saint Michel itu sekolah besar gitu, SD, ada SMP, ada SMA. Lah kakaknya di SMA, adiknya di SD pada waktu itu. Ketika pulang ke Indonesia tahun 2010, yang laki-laki ini SMA kelas 2, yang cewek SD kelas 4. Yang besar laki-laki namanya Laswardi Pujilaksono, yang cewek namanya Safira Faraisa Pujilaksono. Anak-anak sejak kecil ini saya didik untuk, ya seperti yang saya sampaikan tadi, disiplin, jujur, kerja keras, dan tekun. Termasuk saya sangat aktif sekali memancing keduanya untuk berpikir akademis. Misalnya di usia dia ya, di usia dianya, misalnya kakaknya yang laki-laki itu dari dulu pindah dari ISGR di Sweden ke Prancis, dia nilainya juara terus di ISGR itu. Kemudian di Prancis dia sama sekali nggak bisa bahasa Prancis, saya kursuskan private. Rapotan pertama kali yang dia terima di Prancis itu nilai tertinggi 20. Jadi nilai matematika 19, berapa gitu, fisika 19, berapa,
semuanya di atas 19 yang IPA itu. Hanya bahasa Prancisnya dia nomor 5 atau nomor 3 dari bawah, ya dia nggak bisa bahasa Prancis. Betul. Nah, ketika dia masuk ke Prancis itu kan seharusnya dia ujian SMP, karena kan dari ISGR ke Prancis itu dia pas kelas 3 SMP. Tapi sama kepala sekolahnya di Prancis ditunda tahun depan supaya bahasanya cukup gitu. Karena di Prancis itu beda antara penyelenggara pendidikan sama yang uji, ini beda badannya. Jadi ujiannya tahun depan nggak apa-apa, tapi dia tetap naik SMA walaupun dia belum punya ijazah SMP. Nah, setelah di tahun kedua dia di Saint Michel itu dia ujian SMP, dia lulus magna cum laude, nilainya semuanya 20. Dua anak ini berkarakter agak beda. Yang kakaknya ini adaptif orangnya, artinya mudah menyesuaikan. Yang adiknya ini, yang cewek ini agak kaku. Jadi dia ya anak itu bapak ibunya sama tapi karakternya agak beda. Tapi dua-duanya yang cewek ini tekun sekali sama. Kakaknya alumni S1 Teknik Mesin UGM. Kemudian itu lulus tahun 2016. Kemudian ngambil S2 di Cambridge. Kemudian pulang sebentar Covid itu 2021 September dia balik ke Inggris lagi, S3 di Oxford. Nah, adiknya ini teknik mesin juga sama kakaknya. Baru saja wisuda di UGM, kakaknya juga UGM dulu. Adiknya wisuda kemarin tanggal 24 Agustus, pas 4 tahun lulus cum laude. Jadi anak saya selalu saya motivasi untuk kuliah di luar negeri, di perguruan tinggi paling top di dunia ini, supaya dia bersaing dengan orang-orang hebat. Saya sangat menikmati bagaimana mendidik anak, bagaimana saya perhatikan perhatian ini penting dalam mendidik anak. Artinya tidak asal, wah pokoknya kamu tak sekolahkan, kamu tak kasih uang. Oh, saya tidak begitu. Saya perhatikan terus perkembangan dia, dan selalu saya pancing terus bagaimana dia berpola pikir yang akademis. Ini yang unik dari saya, artinya saya selalu memperhatikan perkembangan dia, saya selalu pantau, selalu saya tanya, selalu saya ajak bicara. Inilah kunci komunikasi saya dengan anak-anak. Kira-kira begitu. Ya. Pokoknya intinya dua arah, bagaimana pendampingan dari orang tua mendidik anak dalam segi akademis ataupun non-akademis itu sangat berpengaruh dengan proses dan juga keberhasilan seorang anak tentunya, betul, Pak ya. Betul. Jadi inilah dari pesan dari Bapak Bagas sebagai orang tua, selaku orang tua, bagaimana mendidik anak dari awal hingga akhir, di mana mereka mampu untuk mengejar apa yang diinginkan tentunya ya Pak ya. Jadi support terus dengan membekali satu hal dengan hal yang lain juga tentunya. Ya tadi seperti yang saya katakan tadi, saya selalu mensupport dia kalau itu untuk kegiatan yang akademis. Yang non akademis pun saya support. Artinya hanya seiring orang sekolah itu kan tidak hanya ilmu, pengetahuan, kedewasaan, berpikir akademis yang dikejar, tapi juga bagaimana mentalnya ini juga berkembang. Gitu. Artinya yang untuk non akademis juga saya support, tetapi yang fokus saya untuk yang kegiatan yang akademis. Sampai menghasilkan lulusan di luar negeri bahkan. Nah, setelah itu tadi sudah memperkenalkan diri Bapak Bagas, kemudian juga keluarga, terlebih anak-anak yang sungguh luar biasa. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak untuk terkait peraturan pemerintah mengenai zonasi. Ya, jadi bagaimana anak-anak untuk melanjutkan sekolahnya, dapat melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi itu berdasarkan zonasi tempat tinggal. Nah, itu menurut Bapak bagaimana Bapak? Ya, sebenarnya zonasi secara parsial kan sudah diterapkan berapa tahun yang lalu. Ketika saya masih sekolah dulu, zonasi itu sudah ada. Artinya walaupun tidak disebut secara eksplisit sistem zonasi, tapi zonasi itu sudah ada. Artinya unit terkecil itu kabupaten atau kota. Tapi bukan berarti anak yang dari kabupaten tidak boleh sekolah di kota, itu tidak. Diharapkan anak ya sekolah di kabupaten tempat tinggal dia. Kalau dia ingin keluar dari kabupatennya ke provinsi,
Kalau di Jogja kalau nggak salah di minus nilainya. Oh, Di gitu. minus 1 atau 1,5 saya lupa. Kalau misalnya dari Bantul, kemudian dia pengen sekolah di tempat saya dulu SMA 3 Padmanaba, itu kan kota. Itu boleh, nggak ada yang larang. Tapi nilai NEM dia itu kalau nggak salah dulu di minus 1,5. Karena itu diharapkan mereka tetap berada di sekolah, di wilayah kabupatennya. Unit terkecil itu kabupaten. Saya sepakat seperti itu. Tapi kalau zonasi yang sekarang ini saya sebenarnya nggak sama sekali nggak sepakat. Artinya saya menolak keras. Karena begini, zonasi yang sekarang ini mengakibatkan atau membatasi anak untuk bersaing secara terbuka dengan alasan supaya tidak ada sekolah favorit lah. Sekolah favorit itu bagaimanapun pasti ada, di mana-mana sekolah favorit ada. Yeah. Kenapa nggak boleh? Pemerataan pendidikan ya bukan sekolahnya tidak boleh menjadi favorit. Sistem karir gurunya yang harus juga dibina dengan baik, sehingga guru-gurunya berkualitas, sarana pendidikan di sekolah juga bermutu dan sebagainya. Pak Jokowi kan sering bilang katanya SDM Indonesia itu alumni sekolah di Indonesia itu tidak siap pakai, tidak siap bersaing terbuka dengan negara-negara Asia Tenggara. Kalau sekarang sistem pendidikannya diproteksi supaya tidak saing terbuka, kan itu nggak konsisten. Jadi anak sejak dini harus diajari bersaing secara terbuka. Katanya merdeka belajar, kok nggak boleh sekolah di sekolah favorit. Ini kan semuanya tidak konsisten. Pemerintah sangat tidak konsisten dalam hal terminologi maupun dalam hal pelaksanaannya. Aturan itu sangat tidak konsisten. Udah biar aja anak milih sekolah mana silakan, asal bisa memenuhi persyaratan yang ditentukan, jangan dibatasi. Sehingga zonasi ini sebenarnya bukan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Indonesia. Mau dizonasi atau tidak dizonasi, tempat duduk di sekolah negeri itu sama. Ya, taruhlah di suatu kabupaten atau kota, tempat duduk untuk masuk sekolah negeri itu 100. Mau dizonasi atau nggak dizonasi ya 100. Bukan berarti terus yang diterima di negeri lebih banyak gitu loh. Jadi sebenarnya zonasi itu tidak menyelesaikan masalah. Itu yang harus dimengerti. Penyelesaian masalah yang sesungguhnya adalah merangkul sekolah-sekolah swasta menjadi bagian utuh dari sistem pendidikan nasional. Itu solusinya. Artinya apa? Artinya wajib belajar 9 tahun. Sekolah gratis itu juga berlaku bagi mereka yang di sekolah swasta. Jadi kalau anak-anak yang terpental dengan sistem zonasi atau PPDB ini tetap bisa masuk, tetap bisa sekolah walaupun harus di sekolah swasta yang haknya sama dengan yang sekolah negeri. Jadi jangan kok kemudian ketika dia harus di sekolah swasta, pemerintah lepas tangan, bayarnya mahal sekali. Atau kalau dulu di zaman saya sekolah di sekolah swasta terbaik di Jogja, misalnya di Brito gitu, yang cowok, kalau yang cewek STC gitu, tetap murah. Karena apa? Karena guru-gurunya tuh banyak guru-guru pegawai negeri. Namanya guru-guru bersubsidi, sekolahnya sekolah bersubsidi. Sehingga SPP dan BP3 itu sumbangan dari orang tua murid untuk kegiatan sekolah, itu tetap murah, kejangkau. Kalau sekarang, luar biasa mahal. Ya toh? Jadi alasan-alasan dekat dengan rumah itu nggak masuk akal menurut saya. Nggak usah sampai segitunya lah. Pokoknya biar aja anak memilih sekolah yang dia suka, dia harus bersaing secara terbuka di situ berdasarkan NEM kalau yang selama ini, atau mungkin kedepannya akan diubah dengan selain NEM ada ujian tulis. Nah, itu lebih apa namanya, lebih adil gitu loh. Artinya anak tidak hanya dinilai dari NEM, tapi juga dinilai dari tes. Karena siapa tahu NEM-nya biasa, tapi pas tes dia lebih siap, dia bisa diterima. Tinggi, ya. Jadi penilaiannya harus lebih lebar, jangan hanya masa depan anak ditentukan hari itu. Nggak adil itu, karena kan prestasi orang itu kan waktu yang panjang, tidak hanya pas ujian saja. Ya, setidaknya ujian nasional sudah tidak ada, jadi paling tidak ada istilahnya penghargaan anak proses belajarnya, begitu ya Pak ya, sampai penghapusan ujian nasional saya juga nggak setuju. Oh begitu. Karena itu jadi kesulitan kita menentukan ranking sekolah itu di mana gitu. Iya. Dan
apa namanya, di mana-mana di negara maju manapun ujian negara itu ada. Ada ujian negara itu untuk baik untuk menilai kualitas sekolah, untuk menilai anak, itu menjadi bahan buat negara untuk perbaikan ke depan. Evaluasi. Itu evaluasi. Ya. Sekarang nggak ada. Itu yang sekarang ini, zaman sekarang ini kayak zaman saya SMA dulu. Ujian sekolah. Ujian negara itu hanya PMP dulu, mata pelajaran PMP. Kalau ujian negara itu penting, perkara itu tidak dijadikan pegangan tunggal dalam menentukan kelulusan seorang anak didik, monggo saja. Tetapi tetap ujian negara itu harus ada. Untuk mata pelajaran kalau IPA, ya fisika, kimia, matematika, biologi, kalau IPS apalah gitu, itu harus ada. Dan jenjang IPA, IPS itu harus ada. Di mana-mana, di negara manapun, setelah SMA itu ada jenjang IPA, IPS, mungkin ada bahasa, itu harus ada. Karena apa? Karena SMA itu persiapan masuk perguruan tinggi. Jadi anak itu SD itu porsi mainnya lebih banyak daripada fokus serius belajarnya. SMP naik lagi, fokus belajarnya lebih banyak daripada mainnya atau funnya. SMA lebih fokus ke belajar karena 3 tahun itu persiapan dia sekolah kuliah ke perguruan tinggi gitu loh. Jadi artinya ini harus serius, SMA ini harus ditangani dengan baik. Nah, itu tadi dari pendapat, kita telah mendengarkan pendapat dari Pak Bagas khususnya untuk pengaturan zonasi bagi anak-anak kita saat ini. Lebih ke setuju untuk perbincangan akhir-akhir ini ya Pak, berarti untuk zonasi dihapuskan. Ya, betul. Ya. Zonasi yang seperti yang sekarang memang harus dihapus. Ya. Tapi kalau zonasi yang zaman kayak dulu, di mana unit terkecilnya itu kabupaten atau kota, itu nggak masalah gitu loh. Tapi bukan berarti yang anak dari kabupaten ini nggak boleh sekolah di kota. Boleh, tapi kurangin namanya, karena supaya dia didorong untuk tetap sekolah di kabupatennya gitu. Betul, saya jadi teringat pengalaman waktu SMA dulu Bapak juga begitu, karena domisilinya luar kota, istilahnya dari kabupaten itu ke kota. Kebetulan saya juga ikutnya yang jalur tes tertulis sebelum masuk ke SMA waktu itu. Saya SMA 3 di Solo, Bapak SMA 3 di Jogja. Jadi tetap tidak menutup kesempatan bagi siapapun yang mau bersekolah di tempat tersebut begitu. Oh iya, harus. Kita tidak pernah, jangan pernah melarang, katanya merdeka belajar. Ya, betul. Yang konsisten dengan terminologi merdeka belajar. Merdeka belajar kok dibatasi zonasi, ini udah nggak konsisten. Ya, siapapun yang pengen sekolah dimanapun silakan saja. Regulasinya seperti jangan ditutup, tidak bisa, nggak bisa. Itu keliru itu. Ya, betul. Ya, terima kasih Bapak. Ini sungguh luar biasa ya. Jadi kita mendengar pendapat Bapak Bagas khususnya untuk terkait zonasi, pengaturan untuk pendidikan di Indonesia saat ini. Ini untuk sebuah pesan, dan pastinya yang kita inginkan adalah pendidikan yang terbaik untuk Indonesia di masa yang akan datang untuk anak-anak kita selanjutnya. Nah, untuk menutup podcast hari ini Bapak, mungkin ada sedikit pesan bagi sahabat berprestasi sejak dini yang menyaksikan podcast hari ini untuk lebih semangat belajar dan untuk mengejar impian. Silahkan mungkin Bapak dapat menyampaikan. Pesan saya pada anak-anak Indonesia bahwa kemajuan negerimu itu sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan bangsamu. Karena pendidikan, terutama pendidikan tinggi, itu menjadi sokok guru dari suatu negara. Yang ini kayaknya pemerintah abe kalau saya melihat. Walaupun mungkin tidak disengaja, tapi faktanya seperti abe, seolah-olah seperti abe. Dengan seolah-olah saya melihat sistem pendidikan Indonesia itu dikomersialkan, dibikin liberal. Padahal pendidikan ini harus diproteksi untuk, ini sebuah investasi yang luar biasa. Jangan berpikir komersial di sini, ini investasi gitu loh. Nggak boleh berpikir komersial. Perkara manajemen komersial itu urusan manajemen, tapi dalam realitanya yang berurusan langsung dengan adik harus murah. Syukur-syukur bisa gratis. Pesan saya pada anak-anak Indonesia yang menjadi harapan Indonesia ke depan adalah menjadilah seorang murid yang jujur
kejujuran ini penting sekali. Sehebat-hebat kamu, tapi kalau kamu nggak bisa jujur, nilaimu nol. Jujur, kemudian kerja keras, tekun. 3 hal ini sangat penting. Kalau kalian tidak mempunyai 3 hal ini, saya tidak menjamin kalian sukses dalam menempuh pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Kita tidak pernah mentolerir kebohongan, penjiplaan. Itu kita tidak pernah bisa menerima. Itu kejahatan akademik. Ini harus kalian sadari sejak dini. Kejujuran, kerja keras, dan ketekunan. Pinter itu setelah kerja keras dan tekun. Karena orang pinter tapi malas, nanti pasti kalah sama orang yang biasa tetapi dia tekun. Ibaratnya sederhana saja, kalau orang pinter, orang cerdas, makan nasi ini 1 piring ini habis 5 menit. Kalau orang yang biasa-biasa aja, makan nasi ini habis 20 menit nggak masalah. Kan yang penting sama-sama menghabiskan nasi 1 piring. Nggak penting, dia lebih cepat nggak penting. Tapi kalau orang malas, orang pinter, sudah pinter tapi dia nggak jujur, dia pemalas, nggak ada nilainya. Jadi kejujuran itu modal dasar buat Anda menempuh jenjang pendidikan, terutama di pendidikan tinggi. Itu pesan saya. Oh, baik, terima kasih Bapak untuk waktunya dan pesan-pesannya tentunya. Semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam juara.